Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yanti Hayatun Nufus di sini akan sedikit menjelaskan mengenai pemikiran hadis orientalis Mikhail Cook, yang dimana video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah pemikiran hadis orientalis. Persoalan otentisitas hadis memang masih menjadi perdebatan di kalangan para pemikir hadis. Sebagian mempercayai bahwa hadis berasal dari Nabi, sedangkan sebagian yang lain tidak mempercayai bahwa hadis itu berasal dari Nabi. Pendapat mereka itu menurut mereka dapat dibuktikan secara historis melalui seperangkat teori yang mereka buat. Nah, dari persoalan ini menarik banyak para sarjana muslim ataupun sarjana barat untuk tertarik mengkaji hadis lebih dalam. Salah satunya yaitu ada Joseph Skach. Beliau adalah seorang sarjana barat yang ahli dalam kajian hadis. Nah, Joseph ini menerangkan dalam kajiannya, beliau menyatakan bahwa isnad itu memiliki kecenderungan untuk berkembang ke belakang. Menurutnya juga, isnad berawal dari bentuk yang sederhana, lalu diperbaiki sedemikian rupa dengan cara mengaitkan doktrin-doktrin aliran fikih klasik kepada tokoh yang lebih awal, seperti sahabat sampai hingga akhirnya kepada Nabi. Oleh karena itu, menurutnya, isnad itu merupakan rekayasa sebagai hasil dari pertentangan antara aliran fikih klasik dari ahli hadis. Maka tak satu pun dari hadis Nabi, terlebih yang berkaitan dengan persoalan hukum, dapat dipertimbangkan sebagai hadis yang sahih. Teori Joseph ini kemudian dikembangkan oleh John Ball. Ia juga merupakan seorang ahli sejarah Islam klasik dan hadis. Dalam mengkaji sejarah awal hadis, John Ball mengadopsi teori-teori Joseph, terutama teori common link. Teori ini merupakan struktur fundamental bagi seluruh kajiannya terhadap hadis Nabi. Kemudian, interpretasi John Ball terhadap fenomena common link tersebut itu mendapat respon dari pemikir hadis yang lain. Salah satunya yaitu Mikhail Alan Cook. Mikhail Alan Cook ini merupakan salah satu tokoh yang akan dibahas dalam pembahasan saya kali ini. Mikhail Alan Cook lahir pada tahun 1940. Ia merupakan seorang sejarawan Inggris Skotlandia di bidang keislaman dan berafiliasi di Universitas Princeton di New Jersey. Untuk melihat jenjang pendidikannya, bisa dilihat di layar bahwa dari tahun 1959 sampai 1986, beliau itu berkecimpung di dunia sejarah keislaman. Hingga pada akhirnya, beliau menjadi profesor dalam bidang kajian Timur Tengah pada tahun 1986. Dalam karya-karya Cook ini, kita bisa melihat bahwa beliau ini menulis dan menyusun beberapa karya artikel ataupun buku atau bahkan perfilman yang dimana itu membahas mengenai hal-hal yang berkaitan dengan dunia keislaman dan Timur Tengah. Untuk mengkritik metode common link, Cook mengembangkan dan memperluas teori dari Joseph, yaitu teori penyebaran isnad atau the spread of isnad. Teori ini menyatakan bahwa periwayat hadis terbiasa menciptakan isnad-isnad tambahan untuk mendukung sebuah matan hadis yang sama. Menurut Cook, munculnya fenomena common link adalah akibat dari proses penyebaran isnad dalam skala yang besar. Dalam proses penyebaran isnad itu, menurut Cook paling tidak dapat terjadi dalam 3 cara. Yang pertama, melompat periode sejaman. Yang kedua, menyandarkan hadis pada guru yang berbeda. Dan yang ketiga, mengatasi persoalan hadis-hadis yang terisolir. Adapun contohnya kita bisa lihat di sini bagaimana Ibnu Jubair dan Ibnu Juraid ini memiliki problem, di mana Ibnu Jubair langsung menyandarkan hadisnya langsung kepada Ibnu Abbas, tidak kepada Ibnu Juraid terlebih dahulu. Untuk contoh yang kedua, sebenarnya tidak jauh beda dengan contoh yang pertama, yaitu di mana Ibnu Sa'ad yang harusnya menyandarkan hadisnya kepada Abdullah, tetapi beliau menyandarkan hadisnya itu ke Ibnu
Juraij, bukan ke Abdullah. Mikhail Cook beranggapan bahwa dalam hadis itu terdapat fenomena pengembangan atau penambahan dari sanad hadis itu sendiri. Dalam arti bahwa terkadang sebuah matan hadis yang semula hanya memiliki satu sanad kemudian menjadi bersanad yang lebih dari satu karena seseorang telah membuat beberapa sanad tambahan. Begitu. Berbeda dengan John Ball. Menurut John Ball, Kameling merupakan pencetus atau originator hadis. Hal ini tuh berangkat dari asumsi bahwa semakin banyak jalur isnad yang bertemu pada seorang periwayat, baik yang menuju ataupun yang meninggalkan, maka semakin besar seorang periwayat dan jalur periwayatannya memiliki klaim kesejarahan. Nah, dari asumsi tersebut, Cook menyatakan bahwa penyebaran isnad itu sebenarnya telah merusak teori Kameling dan membuatnya tidak dapat dioperasikan lagi. Dengan 3 skenario yang dibuat oleh Cook itu, maka dia juga menyatakan bahwa sebenarnya tuh Kameling itu tidak dapat memberikan informasi sejarah karena menurutnya seluruh isnad itu adalah palsu. Jadi kesimpulannya, Mikhail Cook itu beranggapan bahwa dalam hadis itu terdapat fenomena penyebaran isnad, dalam arti bahwa terkadang sebuah matan hadis itu yang semula hanya memiliki satu sanad menjadi bersanad yang lebih dari satu karena seseorang telah membuat-buat sanad sedemikian rupa. Dan dengan ketiga bentuk yang dibuat oleh Cook ini, sanad sebuah matan hadis itu menjadi bervariasi 2 atau lebih. Singkatnya itu, Cook menegaskan kembali asumsi dari Joseph akan adanya pemalsuan dari sanad. Menanggapi hal ini, banyak respon yang kemudian dikemukakan oleh beberapa orang terhadap pernyataan Cook ini, di antaranya dari John Ball dan Harald Motzki. Beberapa kritikannya terkait dengan konstruk teorinya tentang penyebaran isnad yang terkesan hanya imajinatif dan kurang didukung dengan bukti-bukti sejarah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf jika ada beberapa pernyataan yang kurang berkenan atau tidak jelas, mungkin bisa dipertanyakan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.